Sebelum duduk, ucapkan selamat hari Pentakosta pada saudara kita di sekitar kita. Selamat hari Pentakosta. Silakan duduk, saudara kasih. Saudara, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. 2000 tahun yang lalu, tepat pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem. 120 murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbicara dalam bahasa lidah, bahasa roh. Pada waktu itu orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang saleh sedang berkumpul di kota Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Dan ketika mereka mendengar ribut-ribut di sebuah rumah, ini suaranya mendengung ya. Ketika mereka mendengar ribut-ribut di sebuah rumah, maka mereka berkumpul di sana. Dan mereka terheran-heran melihat para rasul dan murid-murid Yesus sedang berkata-kata dengan bahasa lidah, bahasa roh. Waktu itu Petrus berdiri lalu berkhotbah. Sekali Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat, lalu dibaptiskan. Dan sejak itu, gereja Tuhan lahir di atas muka bumi. Saudara yang kekasih, Roh Kudus itu sangat penting, amat sangat penting sekali. Katakan amat sangat penting sekali. Bagi kita orang Kristen, bagi gereja Tuhan. Tanpa Roh Kudus, tidak ada orang Kristen. Tanpa Roh Kudus, tidak ada gereja Tuhan. Saudara, karena itu kita harus mengenal dan mengalami Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, pada siang hari ini saya akan bicara 3 hal tentang Roh Kudus yang perlu kita mengerti. Yang pertama, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari kita baca Injil Matius pasal 3, ayat 16 dan 17. Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saudara, sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya di atas muka bumi, maka lebih dahulu Tuhan Yesus pergi kepada Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan untuk dibaptiskan. Dan begitu Tuhan Yesus keluar dari air, sekonyong-konyong langit terbuka. Dan Roh Allah turun di atas Tuhan Yesus seperti burung merpati. Dan dari surga terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Pada momen itu, saudara, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyatakan diri secara bersama-sama. Karena Allah kita yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Dan Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Sebelum Yesus mengakhiri pelayanannya di atas muka bumi, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga kepada Bapa, maka Tuhan Yesus memberikan pesan terakhir pada murid-muridnya yang kita kenal sebagai amanat agung, yang berbunyi demikian. "Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman." Saudara, di sini Tuhan Yesus memberikan perintah pada murid-muridnya, amanat agung pada murid-muridnya, untuk pergi memberitakan Injil. Dan orang yang sudah menerima berita Injil dan percaya pada Yesus, mereka harus dibaptiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang sama, sederajat dengan Allah Bapa dan Allah Anak, yang harus kita sembah seperti Allah Bapa dan Allah Anak. Yang mengerti katakan amin. Saudara, bahkan Rasul Petrus mengatakan dengan jelas bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Pada gereja mula-mula, saudara, ketika jemaat di kota Yerusalem bertambah banyak, maka banyak jemaat yang menjual rumahnya, menjual tanahnya. Lalu uangnya dibawa pada para rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang yang memerlukan. Ada sepasang suami istri namanya Ananias dan Safira. Mereka juga menjual sebidang tanah. Lalu uangnya sebagian ditahan oleh mereka sendiri. Sebagian lagi diserahkan pada para rasul untuk dibagikan. Tapi salahnya mereka berbuat seolah-olah uang itu seluruh dari hasil penjualan tanah mereka. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus? Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-5 ayat 3 dan 4. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapakah hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?
Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Yang mau saya tekankan di sini, saudara, dalam ayat 3, Petrus berkata pada Ananias, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Jadi dalam ayat 3, Petrus berkata, kamu mendustai Roh Kudus. Tapi dalam ayat 4, bagian terakhir, Petrus berkata, engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Artinya Roh Kudus adalah Allah sendiri. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya di atas muka bumi, yaitu untuk menebus dosa umat manusia di atas kayu salib, maka Tuhan Yesus naik ke surga, dan Tuhan Yesus dan Allah Bapa mengutus Roh Kudus untuk melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus di atas muka bumi. Hal itu bisa kita baca di dalam Yohanes pasal 16, ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, kata Tuhan Yesus. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu, yaitu Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi setelah Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya di atas muka bumi, yaitu untuk mati di salib guna menebus dosa seisi dunia, termasuk dosa saudara dan saya, maka Tuhan Yesus naik ke surga. Dan selanjutnya Roh Kudus yang melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus di atas muka bumi, yaitu menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman, sehingga mereka bertobat dan diselamatkan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, tanpa Roh Kudus tidak ada Alkitab. Saya ulangi, tanpa Roh Kudus tidak ada Alkitab. Kenapa? Karena semua penulis Alkitab itu diilhami Roh Kudus. Mereka tidak menulis semaunya mereka sendiri, tapi dengan ilham Roh Kudus mereka menuliskan Alkitab ini. Dari Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab, semuanya diilhami oleh Roh Kudus. Sehingga semuanya ada benang merah. Saya sudah baca Alkitab ini berulang-ulang belasan kali, saudara. Dan saya lihat jelas sekali ada benang merah dari Kejadian sampai Wahyu, yaitu Allah menciptakan manusia untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia, untuk pada akhirnya dipermuliakan bersama dengan Dia. Kalau penulis Alkitab ini tidak diilhami Roh Kudus, mereka akan menulis asal-asalan, saudara, campur aduk, tidak keruan. Tapi karena semuanya diilhami Roh Kudus, mereka menulis dengan satu tema, yaitu manusia diciptakan Allah untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia, untuk akhirnya dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Tanpa Roh Kudus, maka kita tidak punya kuasa untuk memberitakan Injil, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Tidak bisa membuat orang bertobat dan diselamatkan. Bahkan, tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak jadi orang Kristen. Saya ulangi, tanpa Roh Kudus, saudara dan saya tidak bisa jadi orang Kristen. Dan tidak ada gereja di atas muka bumi ini. Kenapa demikian? Karena ketika kita mendengar berita Injil, bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita, lalu kita percaya, kita bertobat, kita buka hati kita undang Yesus untuk masuk dalam hati kita. Maka Yesus dalam rupa Roh Kudus disebut juga Roh Yesus, akan masuk dalam hati kita. Dan ketika Roh Yesus masuk dalam hati kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru, a new creation. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Nama kita tercatat dalam kehidupan di surga. Tanpa Roh Kudus tidak ada orang Kristen. Tanpa Roh Kudus tidak ada gereja Tuhan. Karena itu Roh Kudus amat sangat penting sekali dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, bagaimana caranya kita bisa mengenal Roh Kudus dan mengalami Roh Kudus dalam hidup kita?
Saudara, kita harus mengenal Roh Kudus dan mengalami Roh Kudus dalam hidup kita secara pribadi. Secara apa, saudara? Pribadi. Karena Roh Kudus adalah satu pribadi. Seperti Allah Bapa adalah satu pribadi. Tuhan Yesus adalah satu pribadi. Roh Kudus pun ada satu pribadi. Saudara, Bapa yang merencanakan. Tuhan Yesus, Allah Anak, Dia yang berfirman. Jadilah terang. Allah Roh Kudus yang menjadikan terang. Roh Kudus adalah kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Tapi Roh Kudus bukan sekedar kuasa, kekuatan dari Allah Maha Tinggi. Tapi Dia juga adalah satu pribadi Allah yang sama, sederajat dengan Bapa dan Anak. Katakan amin. Karena itu kita sangat perlu Roh Kudus. Saudara, apa buktinya bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi, bukan sekedar satu kekuatan? Mari kita lihat satu contoh saja di dalam Alkitab, Kisah 16. Kisah Para Rasul 16. Ayat 6 dan 7. Saya bacakan. Judul perikopnya Paulus menyeberang ke Makedonia. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat 7, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus, Roh Kudus disebut juga Roh Yesus, tidak mengizinkan mereka. Ini ketika Paulus bersama Silas sedang mengadakan perjalanan memberitakan Injil untuk kedua kalinya. Mereka pertama-tama ingin memberitakan Injil lagi di daerah Asia. Tapi ternyata dikatakan di sini Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan ketika mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Yang mau saya angkat di sini, Roh Kudus itu punya kehendak. Ternyata kemudian Roh Kudus menyuruh mereka memberitakan Injil lebih dahulu ke Makedonia, itu Eropa. Itu sebabnya Eropa diinjili dulu, baru nanti kemudian kembali lagi ke Asia. Saudara, Roh Kudus adalah satu pribadi. Dia punya pikiran, dia punya kehendak, dia punya perasaan. Roh Kudus bisa dilukai, bisa didukakan, bisa menjadi sedih. Do you understand? Saudara, karena itu kita harus mengenal Roh Kudus, mengalami Roh Kudus secara pribadi. Katakan secara pribadi. Saudara, tadi di dalam Voice of Pentecost, dikatakan salah satu guna baptisan Roh Kudus, agar kita intim dengan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya, saudara. Yohanes 14, Injil Yohanes pasal 14. Ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Judul perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Aku akan minta pada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, sebelum Yesus pergi kepada Bapa, setelah menyelesaikan tugasnya di bumi ini, maka Dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan minta pada Bapa untuk memberikan penolong yang lain kepada kamu. Karena Yesus pergi, maka kita perlu, murid-muridnya perlu penolong yang lain. Penolong yang lain di sini dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani adalah Parakletos. Parakletos artinya penolong yang lain yang setara, yang sama dengan yang digantikan. Contoh, misalkan hari ini saya berhalangan untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Maka saya minta pendeta lain yang sama dengan saya, tidak lebih pandai, tidak lebih kurang pandai, tidak lebih rohani, tidak lebih kurang rohani, yang sama dengan saya, sederajat dengan saya, untuk menggantikan saya berkhotbah. Itu namanya Parakletos. Jadi Yesus berkata, aku akan pergi, tapi aku akan minta pada Bapa untuk memberikan penolong yang lain. Parakletos yang sama, setara dengan aku. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai di mana? Dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan diam di dalam kamu. Roh Kudus menyertai kita bukan dari jauh, saudara, bukan di samping kita, tapi di dalam kita. Luar biasa. Allah yang Maha Tinggi, Roh Kudus diam di dalam kita. Katakan Roh Kudus diam di dalam saya.
Bahkan lebih lagi, ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, lalu karena Roh Kudus, maka kita melakukan perintah-perintah Tuhan, maka Bapa akan mengasihi kita. Dan kalau itu terjadi, maka Bapa dan Tuhan Yesus, kami akan datang pada orang itu dan diam bersama-sama orang itu. Saudara yang kekasih, saudara menangkap enggak? Kalau saudara menangkap, bersuka cita luar biasa. Kita manusia biasa, darah dan daging. Tapi Allah Roh Kudus, bahkan Allah Bapa, bahkan Tuhan Yesus, diam bersama-sama dengan kita, di dalam kita. Berikan tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan. Saudara, dengar baik-baik. Kalau engkau menangkap kebenaran ini, tidak ada orang Kristen yang kalah. Halo? Mana mungkin kita kalah? Karena Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Bapa, Putra, Roh Kudus, diam di dalam kita karena Roh Kudus. Membuat kita intim dengan Tuhan. Membuat kita punya kuasa untuk hidup berkemenangan. Yang mengerti, berikan tepuk tangan yang hebat bagi dia. Haleluya. Katakan, Allah Tritunggal, diam di dalam saya. Berikan tepuk tangan yang hebat bagi Tuhan. Ini ayatnya, saudara. Lalu kita masuk bagian ketiga. Bagaimana caranya menerima baptisan Roh Kudus? Siapa yang rindu dibaptis Roh Kudus hari ini? Angkat tangan tinggi-tinggi, saudara. Gak usah malu-malu. Kalau saudara menangkap firman Tuhan yang saya sampaikan, pasti saudara rindu, menggebu-gebu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus. Sekali lagi, siapa yang rindu dibaptis Roh Kudus hari ini? Oh, kita semua rindu. Bagaimana caranya? Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 1, ayatnya yang kelima. Saya bacakan Kisah 1 ayat 5. Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, sebelum Yesus meninggalkan mulut-mulutnya, ini salah satu kata-kata terakhir dari Tuhan Yesus. Sebab Yohanes membaptis kamu, murid-muridnya dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, kata membaptis di sini, dalam ayat ini, itu berasal dari bahasa Yunani, bahasa Asli, Alkitab Perjanjian Baru. Baptiso. Baptiso artinya diselamkan, ditenggelamkan. Yohanes membaptis dengan air. Kata dengan dalam bahasa Yunani adalah en. Saudara, en itu bisa diterjemahkan dengan atau dalam. Tapi dalam ayat ini lebih tepat diterjemahkan dalam. Ya, Yohanes membaptis dengan air, oke. Atau menyelamkan dengan air. Tapi lebih tepat menyelamkan dalam air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis, diselamkan, ditenggelamkan dengan Roh Kudus, atau lebih tepat dalam Roh Kudus. Do you understand? Wah, dia yang suaranya keras, Pak Yudi aja. Do you understand? Saya berikan ilustrasi, saudara, supaya gampang. Pada waktu saudara dan saya lahir baru, kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka Roh Yesus, Roh Kudus akan masuk dalam hati kita. Upamanya gelas ini hati kita. Pada waktu kita mendengar berita Injil, bahwa Yesus sudah mati di salib untuk menebus dosa kita, kita percaya, kita bertobat. Dan kita undang Yesus untuk masuk dalam hati kita. Maka Yesus dalam rupa Roh Kudus, Roh Yesus akan masuk dalam hati kita. Tapi belum penuh. Katakanlah seperti gelas ini. Air gelas ini hanya separuh. Tapi pada waktu kita dibaptis dengan Roh Kudus, kata baptis itu diselamkan, ditenggelamkan. Seperti hati kita ini diselamkan dalam Roh Kudus. Sampai penuh, melober keluar. Baptisan Roh Kudus adalah kepenuhan Roh Kudus itu pertama kalinya. Jadi kalau waktu kita
dibaptis Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus itu pertama kalinya. Do you understand? Dengan tanda berkata-kata dengan bahasa lidah. Saudara, baptisan Roh Kudus cuma satu kali. Waktu pertama kali kita dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, itu namanya baptisan Roh Kudus. Tapi kita harus terus-menerus berulang-ulang dipenuhi Roh Kudus. Supaya kita perkasa, amin. Supaya kita jadi orang Kristen yang kuat. Saya berikan gambaran supaya mudah. Kalau gelas yang penuh air ini, saya taruh di luar, ditarik matahari, apa yang terjadi? Airnya pasti menyusut, saudara. Karena kena panas matahari, kena tiupan angin, airnya pasti berkurang. Demikian juga kepenuhan Roh Kudus dalam hati kita. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan pencobaan, penuh dengan masalah, penuh dengan berbagai macam kesulitan. Iman kita, kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita pasti akan menurun. Karena itu kita harus dipenuhi berulang-ulang. Caranya bagaimana? Alkitab berkata, barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh, maka dia membangun dirinya sendiri. Edify himself. Saudara yang punya mobil, pasti tahu dalam mobil ada baterai, aki. Sebagai sumber tenaga listrik dalam mobil saudara. Untuk menghidupkan lampu, starter, klakson, dan sebagainya. Tapi kenapa tenaga listrik dalam baterai kita tidak pernah berkurang? Karena di dalam mobil kita ada namanya baterai charger. Yang terus mencharge ulang baterai kita, sehingga selalu penuh. Kalau saudara dan saya biasa berdoa dalam bahasa roh, bahasa lidah, setiap hari, maka itu mencharge ulang kepenuhan Roh Kudus, iman kita terus dicharge ulang sehingga kita selalu penuh Roh Kudus, sehingga kita selalu bergelora, berapi-api, hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya? Apa syaratnya kita bisa dibaptis Roh Kudus? Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, setelah orang-orang yang berkerumun di rumah di mana murid Yesus dibaptis Roh Kudus pada hari Pentekostal, setelah mendengar khotbah Petrus, mereka percaya, lalu mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Lalu Petrus menjawab mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus ini baptisan Roh Kudus. Jadi Petrus berkata pada orang banyak itu, untuk menerima karunia Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus seperti para rasul dan murid Yesus, itu ada dua syarat. Pertama, bertobat lahir baru. Yang kedua, dibaptis dengan air dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa kita. Tapi syarat yang kedua itu tidak mutlak. Kenapa? Beberapa tahun kemudian, Cornelius, seorang perwira pasukan Italia, disuruh oleh Tuhan untuk mengundang Petrus ke rumahnya untuk memberitakan Injil. Dan sementara Petrus memberitakan Injil kepada Cornelius dan seisi rumahnya, mereka percaya, dan tiba-tiba mereka dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbicara bahasa lidah. Setelah itu, Petrus menyuruh Cornelius dan seisi rumahnya untuk dibaptis dengan air. Jadi syarat mutlak untuk menerima baptisan Kudus adalah bertobat lahir baru. Saya mau tanya di sini, siapa yang sudah bertobat lahir baru? Angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi aja, saudara. Katakan, saya berhak dibaptis Roh Kudus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ini sama dengan ibu saya, ibu kandung saya, almarhum, saudara. Waktu beliau masih kecil, umur 6 tahun, beliau itu sangat cinta pada Tuhan Yesus, saudara. Dan beliau senang berdoa. Pada suatu hari ketika ibu saya sedang berdoa sendirian, tiba-tiba beliau dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbicara bahasa lidah, saudara. Ibu saya panik, saudara. Dia tidak ngerti apa yang terjadi atas dirinya. Dia lari kepada ibunya, pada nenek saya. Dan ketika nenek saya melihat ibu saya dalam berkata-kata bahasa lidah, ibu saya berkata, nak, lu sudah dibaptis Roh Kudus. Jadi ibu saya umur 6 tahun belum dibaptis air, saudara. Tapi karena dia sudah terima Yesus, sudah sangat cinta Yesus, dia dibaptis Roh Kudus. Saya percaya hari ini, saudara yang rindu untuk dibaptis Roh Kudus,
yang sudah lahir baru, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, saudara pasti akan dibaptis Roh Kudus pada hari ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Lalu bagaimana caranya menerima baptisan Roh Kudus? Tadi syaratnya kan cuma lahir baru. Sekarang caranya bagaimana menerima baptisan Roh Kudus? Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Ini terjadi setelah ketika murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Saya bacakan. Maka penuhlah mereka ini murid-murid Yesus, dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, berdasarkan ayat ini, ketika murid Yesus penuh dengan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, siapa yang mulai berkata-kata dengan bahasa lidah? Murid Yesus atau Roh Kudus? Ya, ada yang berkata murid Yesus, yang lain belum tahu. Saya bacakan ulang, saudara simak baik-baik. Maka penuhlah mereka, murid Yesus dengan Roh Kudus. Lalu, siapa saudara? Mari baca bersama-sama. Lalu, mereka murid Yesus, mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu, Roh Kudus pada mereka untuk mengatakannya. Jadi waktu kita dibaptis Roh Kudus, itu kita penuh dengan Roh Kudus. Yang mulai berkata-kata siapa? Kita, katakan saya. Kita yang menggerakkan mulut kita, lidah kita. Dengan bahasanya seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Jadi Roh Kudus yang memberikan kata-katanya, tapi yang mengucapkannya kita. Saudara, ini kesalahan saya. Ketika puluhan tahun yang lalu waktu saya masih muda, saya mencari baptisan Roh Kudus. Di kalangan gereja Pantai Kosta, itu ada kebiasaan 10 hari menantikan baptisan Roh Kudus. Jadi setiap malam selama 10 malam, saya terus pergi ke gereja bersama-sama dengan jemaat yang ada, menantikan baptisan Roh Kudus. Tahun pertama 10 malam, saya tidak terima apa-apa. Karena saya menunggu Roh Kudus menggerakkan bibir saya, lidah saya, saudara. Ternyata tidak terjadi, tidak ada yang ngajarin saya, saudara. Tahun kedua, saya tambah rindu lagi. Baru di tahun kedua, ketika saya fokus dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, tiba-tiba saya dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbicara bahasa lidah. Jadi saudara, semua saudara yang sudah lahir baru, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, berhak menerima baptisan Roh Kudus. Katakan berhak. Dan kalau hari ini saudara rindu dibaptis Roh Kudus, nanti kita akan nyanyi bersama-sama. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ketika kita nyanyi ku buka hati, kita fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada mulut kita, lidah kita, fokus pada Tuhan. Sembah Dia, muliakan Dia. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahati. Kita nyanyikan berulang-ulang, sampai kita rasakan hadirat Tuhan turun. Lalu saya akan memberi aba-aba. Ya, mulai berkata-kata bahasa lidah. Saudara langsung berkata-kata saja, saudara rasa ada sesuatu. Belum jelas, langsung kata, oh. Kalau belum jelas, saudara boleh bilang haleluya, haleluya. Tapi jangan fokus di mulut, lidah. Fokus menyembah Tuhan. Nanti tiba-tiba, saudara berkata ke bahasa Allah, saudara dibaptis dengan Roh Kudus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.